Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Informasi kami lanjutkan kembali. Saudara, institusi pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi yang mampu menjawab berbagai tantangan dan juga permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan wilayah Sulawesi Tengah memiliki salah satu institusi pendidikan yakni Politeknik Kesehatan atau Poltekkes yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan yang berada di Kota Palu, diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk mengetahui lebih dalam seputar Poltekkes Kemenkes Palu, kita telah bergabung bersama dengan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, Bapak Teguh Iskandar Faisal, SKP MKes. Selamat sore, Pak Direktur. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Direktur sudah hadir dan bergabung bersama kami hari ini. Langsung saja Pak Direktur, kita kalau berbicara soal institusi pendidikan, ini apalagi perguruan tinggi cukup lekat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun Poltekkes Kemenkes Palu ini merupakan milik dari Kementerian Kesehatan. Lalu seperti apa peran dari Poltekkes Kemenkes Palu ini dalam menjawab berbagai tantangan ataupun transformasi kesehatan saat ini, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah? Jadi sesuai dengan perencanaan 6 pilar transformasi kesehatan oleh Bapak Menteri Kesehatan, nah tentunya Poltekkes Kemenkes Palu itu berada pada tatanan transformasi SDM kesehatan. Nah, kami sebagai institusi UPT dari Kementerian Kesehatan tentu memberikan kontribusi. Yang pertama adalah mencetak tenaga kesehatan. Bicara mencetak tentu bicara jumlah dan juga bicara mutu dan jenis. Nah, kami memiliki 4 jurusan dengan 11 program studi dengan 4 jenis profesi, yaitu perawat, bidan, sanitarian, dan juga ahli gizi. Nah, tentunya kami memberikan kontribusi untuk mencukupi tenaga kesehatan dari 9 nakes yang wajib di fasilitas pelayanan primer atau puskesmas. Ya, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai lulusan Poltekkes Kemenkes Palu ini, Pak. Apakah lulusan Poltekkes Kemenkes Palu hanya akan bekerja di fasilitas kesehatan saja? Apakah ada tempat lain untuk lulusan dapat bekerja selain di fasilitas pelayanan kesehatan? Bicara tentang lulusan bekerja di mana, memang yang pertama bekerja di fasilitas kesehatan, yaitu apakah rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Tetapi mahasiswa dan lulusan kami itu juga sekarang banyak bekerja di perusahaan, juga bekerja di luar negeri, di rumah sakit kepolisian, kemudian juga ada yang bekerja di lapas, di rumah sakit di bawah TNI, dan sebagainya. Jadi termasuk juga ya boleh membuka praktek mandiri, kemudian juga bisa, kalau ahli gizi itu bisa bekerja di restoran dan mengelola di hotel dan lain-lain. Jadi banyak sekali peluang kerja di lulusan Poltekkes Kemenkes Palu. Baik, berarti memang lulusan dari Poltekkes Kemenkes Palu ini kemudian tidak terbatas wilayah pekerjaannya hanya di fasilitas-fasilitas kesehatan, namun juga di berbagai wilayah-wilayah yang tentunya membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan kesehatan, termasuk tadi yang sudah disebutkan mengenai ahli gizi salah satunya. Nah, selanjutnya Pak Direktur, ini juga kita memahami bahwa tentu anak-anak kita yang ingin kemudian mendapatkan pendidikan yang baik dan juga berkualitas ini terkadang terkendala oleh biaya dan juga ekonomi begitu. Lalu untuk Poltekkes Kemenkes sendiri, Poltekkes Kemenkes Palu sendiri, apakah disediakan program-program beasiswa? Mengingat juga Poltekkes ini merupakan PTN milik pemerintah. Seperti apa Pak Direktur? Baik, untuk beasiswa kami memberikan yang pertama beasiswa untuk keluarga miskin. Berikutnya juga beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi, dan selain ini juga ada program dari Pak Dinakes, yaitu program afirmasi pendidikan tinggi kesehatan. Ini disupport oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai
mahasiswa-mahasiswa yang akan mengisi posisi-posisi daerah-daerah terpencil. Jadi pada prinsipnya sama seperti perguruan tinggi yang lain, juga kita menyediakan berbagai jenis beasiswa. Baik. Baik, dan selanjutnya Pak Dir, kita kalau berbicara soal perguruan tinggi begitu, tentunya kita bukan hanya berbicara soal kemampuan akademik para mahasiswanya, tapi juga ada berbagai kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan lain yang diperlukan sebelum para mahasiswa ini bisa siap untuk kemudian diterjunkan langsung di tengah masyarakat. Untuk di Poltekkes Kemenkes Palu sendiri, apakah kemudian dibuka berbagai ruang peningkatan kualitas ataupun keterampilan non-akademik, misalnya seperti soft skill ataupun karakter, seperti apa Pak Direktur? Nah benar, jadi mahasiswa ini itu kan ketika nanti dia akan bekerja harus memiliki berbagai kesiapan. Secara akademik itu sudah memang terkelola dengan bagus. Kemudian kita juga memberikan peluang mahasiswa untuk mengembangkan soft skill-nya, ya, apakah lewat organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan kemahasiswaan, apakah itu kalau yang Islam itu namanya lembaga dakwah kampus, kemudian perhimpunan mahasiswa agama Kristen, agama Hindu, dan juga ada pramuka, ya, KSR Palang Merah Indonesia. Jadi kita membuka peluang dan akses bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, potensi yang dimilikinya, supaya ketika nanti bekerja betul-betul seimbang antara jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Ya, baik Pak Direktur. Lalu kita berbicara soal dengan adanya Poltekkes Kemenkes Palu ini tentu saja sudah cukup lama berada di Kota Palu begitu. Lalu lantas bagaimana, apakah kemarin ini ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan selanjutnya yang akan dihadapi oleh Poltekkes Kemenkes Palu ke depannya, Pak? Silakan. Benar, jadi tentu sebagai sebuah lembaga pendidikan tidak bisa dia statis, dia harus dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Kita selalu secara berkala melakukan evaluasi kurikulum setiap program studi dan melakukan pembaharuan. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan, yang semuanya itu pada tujuannya adalah mengikuti daripada tren dan kecenderungan. Seperti untuk Center of Excellence, saat ini kita membicarakan tentang bagaimana kesehatan jantung. Jadi ini yang kita lakukan, mencermati kondisi daripada masyarakat, pergerakan masyarakat yang banyak dengan kasus hipertensi, kasus sakit jantung, dan lain-lain. Jadi kita mengikuti tren dan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah. Ya, baik Pak Direktur. Lalu bagaimana dengan seperti yang kita ketahui bahwa Poltekkes Kemenkes Palu ini juga memiliki cabang-cabang lainnya di daerah Sulawesi Tengah lainnya. Apakah nantinya ini akan ada penambahan kampus lain begitu di daerah Sulawesi Tengah lainnya? Seperti apa, Pak? Untuk saat ini kita memiliki 5 kampus, 2 kampus itu di Kota Palu, kemudian 2 program studi di kampus Poso, itu keperawatan dan kebidanan. Kemudian di Luwu kita memiliki Diploma 3 keperawatan, dan di Toli-Toli juga kita punya kampus Diploma 3 keperawatan. Nah tentunya untuk penambahan kampus ini belum menjadi sebuah prioritas, tapi kita sedang mencermati untuk bagaimana menambah program studi dan memperbaiki kualitas pembelajaran dan fasilitas-fasilitas yang ada, supaya nantinya betul-betul Poltekkes Kemenkes Palu ini bisa menjawab kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Baik. Berarti memang untuk sampai saat ini pun berbagai kampus Poltekkes Kemenkes Palu ini sudah berada di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini tentunya juga untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa-mahasiswa yang mungkin terkendala oleh jarak begitu ya, Radi dan juga Pak Direktur. Baik, Pak Direktur, selanjutnya apa yang kemudian menjadi harapan serta imbauan bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah? Silakan Pak Direktur. Kami sebagai
UPT Kementerian Kesehatan yang menyediakan pendidikan dengan berbiaya yang saya pikir tidak terlalu mahal, sanggup dijangkau oleh masyarakat. Tentunya kami berpesan kepada masyarakat jika ingin berinvestasi pendidikan, ingin anaknya berpendidikan tinggi, dapat memilih Poltekkes Kemenkes Palu. Kenapa? Karena kami punya 11 program studi, yaitu Diploma 3 Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan, Pendidikan Profesi Keperawatan, kemudian Sarjana Terapan Kebidanan, Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Gizi, dan Diploma 3 Sanitasi. Jadi untuk 4 bidang nakes yang dibutuhkan oleh pemerintah, dari 9 itu kita mensupport dan menghasilkan lulusan untuk bisa bekerja di berbagai sarana pemerintah, swasta, dan juga kemungkinan untuk membuka praktek mandiri. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Teuku Iskandar Faisal, SKP MKes, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Palu. Semoga Poltekkes Kemenkes Palu kedepannya dapat memberikan sumbangsi terbaik bagi daerah Sulawesi Tengah. Sukses selalu, Pak. Amin. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.